Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita yang ke-12 ya. Mata kuliah kita hari ini adalah kimia, hari Jumat tanggal 15 Januari 2021. Pokok bahasan kita adalah normalitas larutan dan berat ekuivalen. Normalitas suatu larutan adalah banyaknya ekuivalen zat terlarut per liter larutan ya. Konsentrasi larutannya dinyatakan dalam normalitas, digunakan dalam reaksi redoks ya atau oksidasi reduksi. Nah, untuk menyatakan konsentrasi larutan dalam normalitas ini kita harus terlebih dahulu mempelajari apa yang dimaksud dengan berat ekuivalen ya. Nah, berat ekuivalen adalah berat zat yang ekuivalen satu sama lain dalam reaksi redoks ya. Contoh di sini Al 2 mol Al ditambah 3 mol Cl2 menjadi 2 mol AlCl3. Jadi di sini Al bilangan senyawanya kan bilangnya 0 ya. Ini berubah menjadi Al3 positif tambah 3 elektron ya. Nanti terjadi kenaikan dari 0 menjadi positif 3, maka disebut reaksinya oksidasi. Sedangkan reduksi dari 0 menjadi min 1 ini ya, turun ya. Nah, di sini supaya 0 berarti Al3 positif harus ditambah 3 elektron. Supaya 2 min di sini, maka di sini harus ditambah 2 elektron ya. Untuk setiap mol zat reduksi aluminium yang mengalami oksidasi menjadi Al3 positif, maka ada 3 mol elektron nih yang dilepas. Sehingga kalau kita melepaskan 1 mol elektron, maka ini dibagi 3 ya. Maka sepertiga kali berat atom Al. Nah, maka gram ekuivalennya adalah 8,99 gram ya. Kemudian untuk tiap mol zat pengoksid klor yang mengalami reduksi Cl-, maka diperoleh 2 mol elektron di sini ya. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari 1 mol elektron, maka ini harus dibagi 2. Ini juga dibagi 2 ya. Maka untuk mencari berat ekuivalen Cl2, jadi di sini setengah kali berat molekul Cl2 70,906. Maka berat ekuivalen Cl2 nya adalah 35,453 gram ekuivalen ya. Ini juga tadi sudah dijelaskan di sini ya. Nah, sekarang contoh 2, hitunglah berat ekuivalen dari tiap reaksi dari reaksi redoks di bawah ini. Nah, ini reaksi redoks ya. Ini sebelah kiri disebut reaksi, sebelah kanan disebut hasil reaksi. Jadi pertama kita harus mencari mana yang reaksi oksidasi, mana yang reaksi reduksi dari dua reaksi ini. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini oksidasi apa? Yaitu terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Reduksi apa? Yaitu terjadi penurunan bilangan oksidasi. Nah, di sini MnO2 ya menjadi MnCl2. Nah, di sini kita tahu bahwa bilangan oksidasi oksigen itu adalah min 2. Min 2 kali 2 kan min 4. Kan ini harusnya hasilnya bilangan oksidasinya kan 0. Min 4. Maka supaya dia 0, maka di sini adalah positif 4 ya. Nah, ini kan harus 0 bilangan oksidasinya satu senyawa. Jadi di sini oksigen 2 kali min 2 min 4 supaya 0, berarti di sini harus plus 4 ya. Nah, di sini MnCl2 ya, ini Cl2. Berarti di sini kan harus 0. 2 kali min 1 min 2 supaya 0, berarti di sini positif 2 ya, ini. Positif 2. Sehingga sini supaya dia positif 2, di sini harus ditambah 2 elektron ya. 4 dikurang 2 kan 2. Nah, untuk mencari 1 mol elektron berarti ini dibagi 2. Nah, ini juga dibagi 2. Maka berat ekuivalennya yaitu 1/2 dikali berat atom dari Mn positif 2 ya. Untuk Mn saja ini setengah per ini berat atom Mn, dapatnya 27,45 gram. Sedangkan karena ditanya berat ekuivalen per reaksi, sementara per reaksi itu adalah MnO2, ini kan per reaksi ya ini, maka kita kalikan dengan berat molekul MnO2 ini, maka kita dapat berat ekuivalennya 43,47 gram ya. Sedangkan HCl ya di sini menjadi Cl2 dari min 1 menjadi 0 ya, turun.
naik dari min 1. Nah ini tadi apa ini, dari positif 4 turun ya, ini menjadi positif 2. Kalau ini adalah min 1 menjadi 0, naik ya. Nah di sini 2 Cl min, di sini Cl 2 ditambah 2 elektron, sehingga untuk 1 elektron berarti ini harus dibagi 2 ya, dibagi 2. Ini untuk berat ekivalen Cl saja 35,45. Cl ini aja nih, karena dia HCl yang ditanya reaksi, maka ini berat molekul HCl ya, dapatnya 36,45 gram ekivalen ya. Jadi berat atom H1, berat Cl nya 35,45, jumlah 36,45 gram ekivalen. Yang ketiga, hitunglah berat kalium permanganat KMnO4 yang terdapat dalam 500 ml larutan 0,1 N reaksi reduknya ada 0,1 N, reaksi reduknya adalah di bawah ini ya. Lalu pertanyaan B, hitunglah molaritas larutan KMnO4. Ini reaksi reduknya, ini Mn nya harusnya lebih besar ya. Nah, jadi bilangan oksidasi suatu senyawa kan harus sama dengan 0. Jadi di sini ada K positif 1, maka MnO4 ini harus sama dengan min 1 ya, supaya 0. Positif 1 dengan min 1 kan 0. Nah, kita cari oksigennya dulu. Oksigen kan tahu bilangan oksidasinya min 2. Min 2 kali 4 kan min 8. Supaya sama dengan min 1 berarti Mn nya positif 7 ya. Ini. Lalu ini Mn Cl2 ini menjadi ini ya, sama dengan 0. Jadi 2 Cl min ya. Nah, maka kalau di sini min 2 supaya dia 0, maka di sini harus positif 2. Jadi Mn itu dari 7 menjadi 2, berarti reduksi ya, penurunan bilangan oksidasi. Nah, ini maka supaya di sini positif 2 berarti di sini ditambahkan 5 elektron ya, 7 kurang 5 kan 2. Nah, kalau ingin mencari 1 elektron berarti 1 mol elektron, maka ini dibagi 1/5, bagi 5 ya. Ini juga bagi 5. Karena berat ekivalen KMnO4, maka 1/5 kali berat molekul KMnO4, sehingga dapatnya 31,6 gram ya. Nah, di sini rumus N ekivalen zat terlarut per liter larutan. Ini dapatnya 0,1 N ya. 0,1 N itu sama dengan 0,1 ekivalen per liter larutan. Sama ya. Ini normalitasnya maksudnya diketahui, sama dengan gram per gram ekivalen yang kita cari tadi. Dibagi 500 ml, ini kan 0,5 liter ya. Ini karena supaya habis nanti ininya liter-liternya bisa buat begini, 500 ml dibagi 1000 ml ya, jadikan liter ya. Nah, dikali 31 mol. Yang ditanya itu adalah gram KMnO4, sehingga gram KMnO4 nya adalah 1,58 gram ya. Nah, pertanyaan 2, dalam satu larutan 0,1 terdapat 0,1 tadi, 0,1 ekivalen per liter larutan seperti contoh di atas, terdapat 1/5 atau 0,2 mol per ekivalen. Maka molaritas larutan KMnO4 nya adalah ini N nya 0,2 nya dibagi 1 ekivalen sama dengan 0,020 mol per liter atau 0,020 M ya. Dalam hal ini normalitas larutannya adalah 5 kali molaritas ya. Nah, demikianlah penjelasan saya untuk pertemuan ke-12 ini. Mudah-mudahan mahasiswa paham apa yang sudah saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.